Alhamdulillahilladzi allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali bacaan kita, membaca ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada surah Maryam. Pertemuan yang lalu kita telah membaca rangkaian ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada ayat yang ke-49 Allah SWT berfirman, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa ya'quba wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah." Ini adalah dua ayat terakhir yang merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma i'tazalahum, maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan pamannya dan juga kaumnya, wa ma ya'buduna min dunillah, dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah kecuali Allah, wahabna lahu ishaqa wa ya'quba, kami mengaruniakan kepada Ibrahim Ishaq dan Yakub. Ishaq adalah salah satu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut satu riwayat, beliau mempunyai 11 orang putra dari 4 orang istri. Hanya 2 putranya yang paling dikenal dan disebut di Al-Quran, yaitu Ishak dan Ismail. Mengapa hanya Ishak yang disebut di ayat ini, Ismail tidak disebut? Karena ayat ini menceritakan tentang kisah hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ketika itu beliau tidak ditemani oleh Ismail. Ismail seperti yang kita ketahui ditinggalkan di kota Makkah yang waktu itu masih berupa lembah yang tidak ada tanam-tanaman dan tidak ada air di sana. Jadi Ishak yang diceritakan dalam ayat ini karena dia tidak pernah berpisah dengan bapaknya Ibrahim. Ismail akan diceritakan secara tersendiri sebagai isyarat bahwa ia pernah berpisah lama dengan bapaknya Ibrahim. Kemudian Yakub adalah putra dari Ishak, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami karuniakan kepada Ibrahim Ishak
yaitu putranya, wa Ya'qub, dan Ya'qub yaitu cucunya. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan kami jadikan keduanya yaitu Ishak dan Ya'qub sebagai nabi. Ibrahim nabi, anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya lagi Nabi Yusuf juga menjadi nabi. Maka Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wa wahabna lahum mir rahmatina, kami juga memberikan kepadanya karunia yang berupa rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan untuknya lisan. Lisan arti awalnya lidah, tapi yang dimaksud di sini adalah apa yang dituturkan oleh lidah itu, berarti tutur kata atau ucapan. Jadi kami karuniakan kepada mereka tutur kata, sidikin yang jujur, aliyah dan mulia. Setelah diceritakan kisah Nabi Ibrahim, maka kemudian ayat selanjutnya beralih kepada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kaitannya dengan Nabi Ibrahim, tadi yang disebut adalah Ishak putranya, kemudian Ya'qub cucunya. Dari garis keturunan Ya'qub yang paling menonjol adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini masih garis dari keturunan Nabi Ya'qub ke Nabi Ishak ke Nabi Ibrahim. Maka karena dia yang paling menonjol, setelah itu langsung diikuti dengan kisah tentang Nabi Musa. Wazkur fil kitabi Musa, ceritakanlah di dalam Al-Quran ini tentang Nabi Musa. Innahu kana mukhlasan, mayoritas ulama kita membacanya mukhlasan, ada yang membaca mukhlisan. Baik itu mukhlas maupun mukhlis, dua-duanya berasal dari kata khulus. Khulus artinya sesuatu yang murni dan tidak ada yang mencampurinya. Kalau ada sesuatu murni, tidak ada campurannya sama sekali, itu disebut dengan khulus dalam bahasa Arab. Perbedaan mukhlas dengan mukhlis, kalau mukhlis orang yang tulus, misalnya tulus beribadah, maka dia disebut mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, secara tulus ikhlas. Mukhlis orang yang khulus, orang yang murni, yang tulus. Tapi kalau mukhlas yaitu orang yang dimurnikan oleh Allah atau dipilih oleh Allah. Nabi Musa adalah manusia yang dipilih oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran misalnya Allah menegaskan, Inni istafaituka, sesungguhnya saya telah memilihmu. Nabi Musa dipilih untuk dijadikan sebagai wakana rasulan nabiyya. Beliau adalah seorang rasul dan seorang nabi. Itu bagi ulama yang memahami bahwa rasul dan nabi itu berbeda. Tapi kalau dimaknai sama, maka wakana rasulan nabiyya, beliau adalah seorang rasul yang juga seorang nabi. Kalau dimaknai berbeda, beliau rasul dan sekaligus sebagai nabi. Bagi ulama yang membedakan, beragam penjelasannya. Yang paling umum kata para ulama kita, kalau nabi itu dia menerima wahyu untuk dirinya, tapi tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Ada juga ulama yang mengatakan kalau nabi dia tidak mempunyai kitab suci dan tidak membawa syariat yang baru. Dia hanya melanjutkan syariat dari rasul. Kalau yang pertama tadi, nabi terima wahyu untuk dirinya. Kalau rasul terima wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang kedua, nabi hanya melanjutkan syariat dari
rasul yang sebelumnya. Ya, kalau rasul dia punya kitab suci dan punya syariat yang baru. Itu diantara pandangan ulama kita. Nabi Musa adalah seorang rasul yang menerima wahyu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Wa nadainahu, dan kami menyerunya. Menyeru. Kalau nida itu maknanya seruan atau panggilan dengan suara yang keras. Ya, jadi kami menyerunya. Karena suara yang keras maka jelas terdengar seruan itu. Kami menyeru Nabi Musa dari sisi kanan Bukit Tur Sina. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di Bukit Tur Sina, tidak. Tapi Nabi Musa yang menerima wahyu ketika dia berada di Bukit Tur Sina. Jadi Bukit Tur Sina itu adalah tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Sama dengan langit, itu bukan tempat tinggalnya Allah, tapi langit itu adalah tempatnya Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat. Tapi bukan berarti Allah tinggal di atas langit. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi untuk Mi'raj, naik ke langit, dan di situ kemudian Allah SWT memberikan perintah salat kepadanya. Tapi Allah tidak tinggal di atas langit, karena Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Maka Allah tidak bertempat tinggal di mana-mana. Wa qarrabnahu najiya. Kemudian selain dipanggil dengan suara yang keras, kami mendekatkan dia untuk najiyah, yaitu munajat. Kalau munajat suara yang berbisik-bisik, yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan kepada Nabi Musa itu adalah kekhususan untuk beliau, maka tidak didengar oleh yang lainnya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Kemudian kami juga memberikan karunia kepadanya yang berupa rahmat dari sisi kami. Rahmat apa itu? Akhahu Haruna, saudara laki-lakinya yang bernama Harun nabiyya, juga dijadikan sebagai seorang nabi. Karunia bukan hanya kepada Nabi Musa, tapi juga kepada saudaranya yaitu Nabi Harun. Nah, nanti setelah diselingi kisah Nabi Musa ini, baru kemudian akan berlanjut kepada kisah putra Nabi Ibrahim yang lain, yaitu Ismail. Yang saya sebutkan tadi, kalau Ibrahim, Ishak, ya, digandengkan kisahnya karena mereka memang selalu bersama-sama. Tapi Ismail ditinggalkan dalam waktu yang lama di Makkah, maka kisahnya pun dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya ini pada ayat yang ke-54. Nah, namun seperti biasa saya berikan waktu yang jauh lebih panjang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan kandungan ayat-ayat tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.